Cek, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Persija Insight. Ini dia akhirnya kemenangan kita raih melawan Persebaya. Walaupun menang, tapi catatannya di sini luar biasa. Banyak banget. Ada beberapa hal yang akan gue bahas di sini. Kalimat dari Thomas Doll, statistiknya, klasmennya, tentang anak-anak bonek di situ. Terus ada beberapa juga si Batu yang bikin ulah. Si Batu ini bikin ulah. Banyak. Gue akan bahas ini. Koreo juga apa artinya dan segala macam. Ada rekor dari anak-anak Jackmania juga yang dipecahkan di sini. Posisi baru Witan. Wah, ini akan seru banget sepertinya, dan ini kayaknya video gue akan lumayan lama. Jadi lo nyender dulu, siapkan kopinya. Yang paling penting, kalau belum sholat, yang pasti lo sholat dulu. Karena apa? Karena supaya lo nontonnya santai. Terus like juga video gue supaya algoritmanya bagus, dan yang udah subscribe dibunyiin loncengnya. Oke, sebelum gue mulai, gue mau kasih tahu kaos yang gue pakai. Ini Persija, ini keren banget. Ini apa namanya, penuh makna per kalimatnya. Lo kalau mau beli, gue jual ini di TikTok gue yang baru, karena TikTok gue yang lama kena ban. Jadi gue bikin TikTok yang baru. Kalau lo mau beli, lo bisa beli langsung. Gue taruh di deskripsi. Tapi kalau lo nonton di TikTok, ya lo bisa langsung beli di keranjang yang akan gue tampilkan di layar Anda. Jadi silahkan dibeli. Langsung aja. Wah, ini gue cukup lama ya nggak bikin video. Ini mungkin semingguan kali gue nggak bikin video ya. Ini terakhir gue ngupload yang pas gue ngevlog aja di stadion. Tapi kalau gue ngobrol sama kalian di kamera gini, kayaknya gue udah lama banget nggak ngupload. Jadi akhir-akhir ini memang gue agak sedikit beribet lah, terlalu banyak urusan, pusing gue juga. Oke, ini adalah Persija lawan Persebaya. Jadi ini perjudian dari Thomas Doll. Perjudian dalam artian bukan judi, tapi Thomas Doll mencoba meracik sesuatu yang baru, mencoba beberapa posisi ditempatkan di situ. Yang paling menggemparkan adalah Witan ditaruh di wingback. Walaupun lawan Bayangkara juga Witan udah ditaruh di situ. Thomas Doll merasa cocok dan diulangin lagi. Harusnya ketika Hansamu nggak ada, Ferrari nggak ada, paling nggak Akbar lah atau Dandi yang dimasukin jadi back. Tapi Firza Andika yang diturunin jadi back di situ, dan si Witan ditaruh di posisi Firza Andika. Gue ngelihat dari sisi pertahanannya Witan agak nggak sekuat Firza Andika, terlalu komplit. Dia bertahannya kuat, dia menyerangnya kuat, akurasi passingnya juga oke, tusukan ke dalamnya juga oke. Jadi paket komplitnya Witan Sulaiman. Kalau Witan gimana ya? Jarang terlihat di lapangan, tapi kalau lo ngehin, dia sekarang menjadi pemain yang paling banyak assist di Persija. Kemarin 2 assist lawan Bayangkara, kali ini lawan Persebaya dia assist lagi 1 lagi. Jadi Witan Sulaiman berangsur pulih, berangsur kembali ke top performanya dia. Dan posisi ini gue rasa posisi yang mungkin Witan sendiri merasa cocok di situ. Karena apa? Karena agak bagus performanya dibanding dia ditaruh di tengah, di playmaker, atau jadi striker. Lebih gila lagi. Jadi mendingan dia di wingback daripada dia jadi striker. Gue selalu bilang, lo kalau nonton gue terus, lo bakal bosan sama kalimat gue. Ketika Persija nggak punya striker, pilihannya adalah Aji. Ketika Aji nggak performanya lagi nggak bagus, ya Witan yang ditaruh. Nah, kalau udah Witan ditaruh jadi striker, berarti tandanya Thomas Doll udah frustasi, udah 7 keliling ngehadepin strategi dan formasi yang akan dipakai oleh Persija Jakarta. Makanya apa? Makanya Thomas Doll meracik, berjudi dengan dirinya sendiri, dan ini adalah super duper dahsyat. Bahkan strategi ini gue pakai ketika gue main FIFA. Gue kalau main PS, gue pakai main FIFA, gue pakai tim gue pakai gaya mainnya Thomas Doll yang terapin di Persija kemarin. Kayak gimana? Kayak gini. Jadi di situ ada Gajos berduet kemarin dengan Abimanyu. Jadi Gajos agak lebih berani ke depan karena Abimanyu penyeimbang di tengah. Terus yang paling membikin strategi ini berhasil adalah ditaruhnya Rio dan Rico menjadi striker yang bukan striker. Gimana tuh? Jadi gini, dia striker tapi nggak di posisi striker. Jadi kemarin Persija Jakarta murni di babak pertama sampai sebelum Aji masuk itu nggak ada striker. Main bola tanpa striker, lo bayangin. Jadi apa ya, kalau di PS istilahnya bukan central forward. Intinya dia menyerang tapi dia bukan striker. Contoh, harusnya kan biasanya itu ada 1 striker,
ada dua gelandang. Si Rico, Rio di gelandang, striker satu yang ini nusuk dioper ke striker. Tapi sekarang nggak, strikernya dibundurin ke belakang lagi. Rico dan Rio adalah pemain yang paling di depan. Dan ini berhasil banget, kenapa? Karena terobosan-terobosan dari tengah, Gajos, Witan, dan lain-lain ini, Rico Mario itu nusuk-nusuk ke dalamnya pas. Berhasil golnya Rio Matsumura itu dari formasi yang ini. Jadi Thomas Doll bilang, gue berjudi dan ini berhasil. Ini gue rasa akan dipakai lagi selama Simic masih belum sembuh. Mungkin strategi ini dirasa sama Thomas Doll cocok, tinggal terobosan dari tengahnya, Gajosnya mesti apa namanya? Mesti lebih matang lagi. Jadi Gajos ini kata Thomas Doll di menit ke-30 dia udah kecapean. Jadi masih terus harus latihan lagi supaya Gajos fisiknya kuat. Tentu kita sangat butuh sama orang ini untuk mengalirin bola ke depan. Jadi Rico dari kanan nusuk, Rio dari kiri nusuk, dua-duanya sama-sama bikin pusing back. Back yang tadinya ngejaga di tengah-tengah, sekarang tiba-tiba nyerangnya dari sebelah sini. Ini bikin pusing lawan. Walaupun Persebaya juga dipuji sama Thomas Doll permainannya. Tapi gue ngelihat ini keren banget. Terbukti apa ya? Di babak kedua itu sebenarnya banyak banget Persija harusnya bisa nyetak gol. Tapi gagal semua karena finishing akhirnya yang nggak maksimal. Ada si Rehan itu maruk, kalau gue boleh bilang. Kenapa? Karena ada peluang Rico Simanjuntak yang harusnya jadi gol. Dan peluangnya Aji Kusuma juga yang harusnya jadi bisa gol kalau dia passing. Ternyata dia gocek-gocek. Mungkin dia masih mau cari jati diri, mau cari nama di situ. Jadinya dia berusaha sedikit egois. Kalau gue kalimatnya bukan sedikit egois, tapi lebih ke maruk. Kesian Aji. Jadi Aji lagi-lagi gak bisa membuktikan kalau dia bisa diandalkan. Karena kalaupun ada dua peluang dia yang dioper sama gelandang itu, dia bisa nyetak gol sebenarnya. Tapi nggak dioper. Dia nggak dapat bola dari gelandangnya. Jadi kesian si Aji, tapi memang Aji ini nasibnya lagi kurang baik aja. Dan gue lagi-lagi gue bilang dia memang gak cocok di striker. Gue nggak tahu ya pembuktian omongan gue ini kapan, tapi rasanya beberapa pertandingan sebelum ini kayaknya agak kurang dia kalau ditaruh di striker. Jadi kalau misalkan kayak babak 1 Rico sama Rio dari sayap, nah Aji harusnya di situ. Jadi ketika Aji dimasukin, ya malah Thomas Doll pakai jadi striker. Harusnya tetap aja Rico Mario salah satu diganti sama Aji gitu. Jangan tiba-tiba Aji jadi striker, malah jadi nggak jalan formasinya. Kalau menurut gue kayak gitu. Gue mau lanjutin. Agak lama kan, gue bilang juga agak lama ini video gue kali ini nih. Oke, Thomas Doll udah, Witan udah tadi. Lanjut ke Witan, yang peluang Witan kartu merah itu juga sempat menjadi kontroversi. Karena apa? Karena kubu Persebaya bilang kalau Witan ini handball sebelum ditarik sama si Arif Catur namanya, yang akhirnya Arif Catur kena kartu merah. Kenapa dia merah? Karena si Witan ini udah berhadapan dengan kiper langsung dan dia 1 lawan 1. Ketika udah berhadapan dengan kiper, kalau ada pelanggaran itu dipastikan kartu merah. Si Arif Caturnya sempat bingung kenapa dia merah. Ya mungkin dia nggak ngerti. Itu memang harusnya merah. Terlepas dari handball atau enggak, Witan nggak mengakui itu. Kata Witan, gue kena paha. Tapi kalau kata Aji Santoso, dia bilang itu 100% kena tangan. Nggak bisa kelihatan karena kamera dari kita terbatas. Mungkin mata wasit dan kamera kita juga terbatas penglihatannya. Jadi nggak bisa dibuktikan dan wasit sudah mensahkan itu menjadi gol. Ya terimain aja. Dan akhirnya itu menjadi pelanggaran kartu merah dan ya itu ya harus diterima karena keputusan wasit itu mutlak. Walaupun kita tahu wasit kita memang rada-rada modelnya kayak si batu, jadi susah dibilangin. Kayak si batu wasit kita, susah dibilanginnya. Akhirannya sampai Instagramnya diblokir si batu. Ntar gue mau bahas dia. Emang ngadi-ngadi tuh orang. Oke, sekarang gue mau lanjut ke si Thomas Doll. Jadi Thomas Doll bilang di konferensi persnya kayak gini. Kami bermain bagus di babak pertama dan menguasai jalannya pertandingan. Saya senang melihat para pemain semakin membaik dan menciptakan ritme yang bagus serta gol juga indah. Itu di babak 1 maksud dia. Sayang kami hanya mencetak 1 gol di laga ini. Yang mana kata Thomas Doll harusnya bahasa dia nih ya, kita bisa mengakhiri pertandingan lebih cepat. Maksudnya tuh 2-3 gol selisihnya itu maksudnya pertandingan selesai. Udah gitu udah pasti menang gitu. Oke. Herannya, ini juga menjadi keheranan gue. Kenapa ketika kita bermain, kan kartu merah nih. Kartu merah itu di menit 29 apa menit berapa gitu, awal-awal. Nah, kita main bagus ketika 11 lawan 11. Begitu 11 lawan 10, babak dulu kita main jelek sejelek-jeleknya. Gue heran. Bahkan strategi yang dipakai, gue nggak yakin Thomas Doll nyuruh ya, ini pemainnya aja kali. Kita malah bertahan dan kita malah mengandalkan serangan balik. Lucu, lawan kita 10, kita bertahan dan kita pakai formasi serangan balik. Harusnya apa? Harusnya tekan.
tekan sejadi-jadinya, jangan pakai serangan balik. Kenapa? Karena kita udah unggul dari sisi pemain. Kenapa mesti kita bertahan? Itu gue bahkan di tribun ini pinggir-pinggir gue udah pada kesel aja tuh. Ngapain nih kita lawan 10 orang nih? Kita lawan 10 orang, kenapa jadi kita bertahan? Jadi kalaupun menang kemarin, gue nggak ngelihat layak menang. Karena lawan 10 orang. Kalau lawan 11 orang, itu masih oke lah. Ini lawan 10 orang aja masih mainnya ngos-ngosan kayak gitu. Kita ngegolin di babak 1, kesananya kita udah nggak bisa ngegolin lagi. Bahkan hampir peluang juga sedikit-sedikit banget yang membahayakan gitu. Padahal kita unggul pemain. Itu yang bikin gue, kenapa kayak panik gitu. Dapat bola kayak panik, kayak mau serang. Padahal harusnya dia yang panik gitu. Kenapa jadi kita yang panik? Padahal kita unggul pemain. Itu gue ngobrol sama beberapa anak Jackmania di stadion, di tribun gue. Gue heran setengah mati kenapa sampai sepanik gitu. Thomas Doll ngamuk-ngamuk sampai terakhir dia duduk di bench dan yang si ini asistennya yang maju ke depan. Dia udah pegal, udah gak kuat nih. Oke. Si Doll bilang kayak gini, gue ada pengalaman puluhan tahun di dunia sepak bola. Biasanya kalau kondisi permainan seperti ini, dia bilang nih, itu ujungnya seri dia bilang. Tapi alhamdulillah kita tetap dapat 3 poin. Cuman perkiraan Thomas Doll itu kemarin harusnya Persija kegolan gitu. Oke, lanjut ke yang berikutnya, selebrasi Rio dan Firza Andika. Ini agak lucu juga ya. Ini tuh selebrasinya Theo. Berhubung gue Milanisti sampai mati, ya salam, ya nggak? Jadi gue mengenal banget itu selebrasi. Gue kenal banget itu selebrasi. Jadi selebrasi itu, si Firzanya itu sebenarnya tuh dia menggambarkan kalau dia lagi ngesep cerutu, dan si Rio Matsumuranya itu lagi main DJ di bawah. Maksudnya kayak gitu tuh. Jadi kayak bosnya yang lagi ngesep cerutu tuh sambil ada DJ-nya. Itu arti dari selebrasi itu maksudnya kayak gitu. Jadi gue sangat memahami itu karena gue Milanisti per sempre. Jadi gue lebih tahu daripada lo. Oke. Rekor Jackmania. Gila luar biasa. Di sini disebutkan 55.103 penonton. Gila. Cuman kalau gue ngeliat dari kasat mata kayaknya sih lebih dari itu. Mungkin di atas 60.000 ya. Itu padat banget. Cuman memang di bagian atas nggak semua terisi. Tapi gila luar biasa. Anak-anak Jackmania, Persija, officialnya, manajemennya harusnya malu ketika lo memberikan sajian begini, pemain asing gak lengkap dan lain-lain. Tapi dukungan dari anak-anak Jackmania, gue sambil ngeliat, sambil gue girang, sambil gue nyanyi, gue ngeliat kayak sedih juga. Ini penonton udah pada gila supportnya. Bahkan semangatnya penonton ini mengalahi semangatnya si pemain gitu. Gue ngeliatnya kayak, aduh, gue bilang, kesian lo pada lo. Sampai segitunya Persijanya, tapi nggak yang ngebalasnya dengan, ya maksudnya sama gregetnya harusnya. Kalau penontonnya udah greget, ya lo ini juga hajar juga gitu. Jangan lembek maksud gue. Gue ngeliatnya begitu. Dan ada koreo yang gue merinding dari pertama kali koreo itu diangkat sampai koreo itu turun. Gila luar biasa koreonya. Jadi pertama gue ngeliat di sisi kiri ada si siapa namanya? Ada Goku, si Goku lagi kecil, dia pakai awan kinton, itu yang pas, itu tuh dia sering pakai awan kinton. Gue kan nonton zaman dulu Dragon Ball, itu pas lagi dia diasingin tuh, sama di satu tempat, nah itu dia pakai awan, pertama kali ketemu awan kinton, mungkin itu artinya. Di sini juga ada artinya juga, sama si, yang bikin konsepnya. Di seberang sana juga ada, ini dia, ya artinya gue bacain. Son Goku kecil, harus bertransformasi menjadi manusia Super Saiyan 4. Dengan menunggangi Shenron atau naga sebagai bentuk proses kekuatan sesungguhnya. Jadi mungkin transformasi ini pemain Persija, gue nggak tahu ya Son Goku kecil ini apa pemain-pemain akademinya yang diharapkan berkembang menjadi Super Saiyan atau pemain-pemain kita yang dinilai sekarang ini performanya lagi jelek dan lo harus menjadi Super Saiyan gitu, harus bangkit, bertransformasi dan mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Gue mungkin filosofinya mungkin ke sana, tapi ini konsepnya keren banget. Gue sempat bingung pas ngeliat ini apa ini artinya nih. Bagi gue ada teka-tekinya. Gue bilang kenapa jadi Goku begini, terus di situ tulisannya Let's Fight. Keren banget, jelas terlihat, bener-bener tulisannya rapih banget. Kali ini sukses luar biasa koreonya, dan ini patut diapresiasi setinggi-tingginya. Keren perjuangan dari mereka ini, dan konsepnya keren. Gue mengerti setelah gue baca arti dari ininya. Si itu bidang acara Andra Quaresma, siapa Instagramnya? Ya itulah, gue follow dia juga kok. Andra atau Andra apa siapa namanya? Andra Quaresma kalau nggak salah.
keren banget, konsepnya luar biasa. Dan teman-temannya itu harus diapresiasi setinggi-tingginya. Oke, gue mau loncat ke klasmen sebelum gue ngebahas si Batu. Batu, gila Batu deh. Oke, sekarang kita berada di posisi kelima. Gue akan tampilkan di layar. Gila, muncul dia langsung. Kaget loh. Oke, kita di 5. Di atas kita ada Bali United. Ada Persita Tangerang, Madura, dan Dewa United. Ini belum bisa dilihat peluang-peluangnya seperti apa. Yang mengagetkan gue sebenarnya posisi dari si Rans Nusantara ini agak hebat di akhir-akhir ini. Dia terlihat sangat serius membangun tim ini. Oke, jadi kita urutan kelima. Ya walaupun ini masih belum bisa dilihat. Walaupun peringkat 4 juga masih lolos sebenarnya, agak lucu. Jadi gue mau hilangkan sebentar dan gue akan masuk ke statistik. Ini lebih menarik buat gue. Jadi, walaupun kita main serangan balik, walaupun kita sering lepas bola, ternyata statistik kita cukup bagus juga. Kita penguasaan bola 61%. Ini yang bikin gue heran, yang kemarin kita babak belur di away, tiba-tiba kita main di kandang lawan Persebaya, kita bagus lagi. Nanti kita away, gue nggak tahu bagus lagi apa butut lagi mainnya. Ya, nggak konsisten, ini harus yang menjadi catatan khusus buat Persija Jakarta. Oke. Penguasaan bola 61% Persija Jakarta. Total tembakannya 17, banyak. Tembakan ke gawangnya 5. Dan 5 ini bagi gue nggak yang cukup membahayakan juga. Kalau dia tembakan ke gawangnya cuma 2. Terus passingnya banyak banget dan 84% ini angka yang bagus untuk akurasi passing. Walaupun gue ngeliat di lapangan kayaknya pada sering banyak salah passing ya. Tapi angkanya bagus juga ini. Peluang tercipta 8, operan silang nggak ada karena kita nggak pakai permainan crossing. Dan nggak ada crossing sama sekali karena kita sistem permainannya sistem menusuk ke dalam. Jadi nggak mungkin ada crossing di sini. Tackle, intercept, sapuan, nah itu standar aja. Oke, gue mau loncat ke si Batu. Sebenarnya gue nggak mau ngebahas, tapi ini si Batu agak unik ya ini orangnya. Gue heran sama nih orang. Kenapa dia? Gue padahal sempat komunikasi sama dia. Gue sempat DM-an. Gue pas tahun kemarin gue berangkat ke Turki. Gue tadinya mau nemuin dia, gue mau bikin konten sama dia. Tapi tiba-tiba mau posting jabret Thomas Doll out. Ya salam, gue kaget. Gue bilang orang sedeng kali. Masa Thomas Doll out? Kalau mau disalahin pemainnya bukan pelatihnya udah bagus. Lo kalau Thomas Doll lu suruh out, lo nggak akan menemukan lagi pelatih yang lebih bagus dari dia. Se-Indonesia, ini orang udah paling bagus udah. Kalaupun Sintayong harus digantikan, yang paling layak menggantikan adalah Thomas Doll. Ini udah pelatih super hebat. Kenapa disuruh out? Gue nggak tahu ya, dia ngerti bola atau enggak. Apa dia cuman mencari panggung aja di sini karena tiba-tiba muncul juga. Dan gue rasa dia bentar lagi kan dia udah ngomong di Instagramnya, kalian akan mengerti nanti di akhir musim seperti apa. Ya salam, luar biasa. Tiba-tiba dia ngomong kayak gini, saya berhenti mendukung Persija. Bisa-bisanya loh, kalau lo ngedukung, gak mungkin lo bisa berhenti ngedukung, itu udah hal yang gak mungkin. Dan lo apalagi pindah dukungan ya. Misalkan lo dukung Real Madrid, tiba-tiba lo dukung Barcelona. Itu kalau lo penonton bola, itu udah hal yang paling gak mungkin. Lo dukung Persija, tiba-tiba, gue sekarang mau Persita aja. Itu udah hal yang paling mustahil yang dilakukan sama fans bola. Gak mungkin. Apalagi pensiun dari pendukung. Lo dukung Persija, sekarang gue gak mau dukung Persija lagi. Ya kenapa? Gue aneh ngeliatnya ya. Gak ada orang yang pensiun dukung tim. Ya, dia doang cuma yang pensiun dukung tim. Tiba-tiba dia jawab tantangan-tantangan dari anak-anak Jackmania. Gue posting di channel gue di Instagram. Gue bilang yang mau mampir silahkan, tapi komennya beradab. Nggak lama kemudian banyak serangan dari sana sini. Instagramnya hilang. Ya salah. Instagramnya hilang. Lagian Batu sih susah dikasih tahunya. Ya nanti Instagramnya hilang. Panik dia mungkin. Dan gue belum tahu lagi sekarang dia kapan baliknya ke Instagram. Apa nggak balik lagi. Dan yang pasti ketika nanti dia muncul lagi, dia akan mendukung tim baru lagi. Bukan Persija pastinya, nggak tahu tim apa, tapi pasti dia ngedukung tim lagi. Untuk mencari konten-konten dia mungkin. Kelucuan-kelucuan dia yang sebenarnya nggak lucu. Oke, kita tinggalkan si Batu karena dia susah dibilangin ya. Jadi kita mau lompat ke bonek. Jadi gue respect banget, salut banget, dan gue mengapresiasi banget. Tapi walaupun melanggar aturan, ngerti gini, gue mengapresiasi bonek dengan hadir kemarin, keren banget, dan ini adalah mempererat tali silaturahmi, karena gue gak setuju juga, away day gak ada, dilarang. Yang harusnya dilarang adalah penonton yang ada kemungkinan gesekan ribut, itu yang dilarang, tapi kalau yang berdamai-damai aja, justru ini
malah memperkuat perdamaian itu sendiri. Jadi gue respect banget kehadiran mereka datang, walaupun menyalahi aturan, walaupun sudah dilarang sama klubnya, dilarang sama sama beberapa fansnya dia juga. Jangan away karena ini melanggar aturan dan akan kena denda juga. Walaupun kemarin dia sebelumnya lawan PSIS Semarang udah kena denda 25 juta. Dan anak-anak bonek ini patungan infonya untuk membayar denda itu. Keren, luar biasa. Kali ini akan kena denda lagi, gue nggak tahu dia patungan apa enggak. Terlepas dari itu, sulit untuk menjelaskan ke manajemen, sulit untuk menjelaskan ke PSSI ketika kecintaan seseorang ini untuk tim tercintanya dia. Jadi lo mau larang kayak apapun, ini nih arusnya nih nggak bisa kebendung gitu. Jadi harusnya PSSI justru yang mengevaluasi aturan itu. Kalau penonton ini nggak ribut, penonton ini damai, dibolehkan. Kalau misalkan ada kemungkinan dia ribut, ya itu yang dilarang. Jadi mau dilarang pun rasanya sulit. Karena apa? Karena lo nggak bisa melarang perasaan orang yang dia gila terhadap klubnya, lo larang nggak boleh nonton, itu lo nggak bakal bisa ngebendung itu. Buktinya apa? Buktinya mereka tetap datang walaupun bakal kena denda. Dan suasananya luar biasa, damai, kondusif. Gue nggak tahu setelah pertandingan ada sedikit cekcok, banyak tersebar, bahkan gue posting juga kalau itu bukan ulah dari kita. Mungkin ada segelintir orang dari 55.000 yang datang, ada 10-20 orang yang bikin yang masih punya penyakit hati, kita sulit juga. Cuman perbandingan persentasenya gede, 55.000 orang berbanding dengan 20 sekian orang aja, harusnya itu nggak jadi catatan kalau kita nggak mau berdamai. Gila loh, Persija ini, Jackmania ini sangat terbuka untuk perdamaian dan gue selalu mengusung memberikan kabar untuk perdamaian karena ini sangat penting banget. Dan bagi gue gesekan kemarin itu ada oknum bukan dari kita, dari fans lain yang memang nggak senang ketika ngelihat perdamaian ini terjalin. Kalau gue ngelihatnya seperti itu, karena buktinya ada, gue posting di Instagram gue juga, lo cek aja sendiri, terbukti banget. Ya jadi kalau ada anak-anak bonek yang nonton di sini, itu bukan kita dan kita teruskan misi perdamaian kita dan misi-misi perdamaian kita ke beberapa fans yang lain. Semoga sepak bola Indonesia semua berdamai, rivalitas tetap ada, seru-seruan, saling war, tapi nggak ada keributan. Itu harapan dari gue. Oke, itu terakhir yang gue sampaikan. Kalau ada lagi, gue akan bikin video lagi. Ini juga udah cukup panjang, hampir 20 menit lebih. Jadi, sekali lagi gue kasih tahu, kalau lo mau kaos yang gue beli ini, gue jual di TikTok gue, di TikTok Shop. Kalau lo sekarang nonton di TikTok, lo bisa beli langsung di keranjang di sini. Kalau lo nontonnya di tempat lain, gue taruh di deskripsi dan lo bisa masuk ke link itu dan bisa beli langsung. Ini keren banget, berjuta makna di setiap angka. Jadi lo layak banget untuk beli kaos ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.